Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi, pada kesempatan kedua ini, gua mau berbagi kepada teman-teman sekaligus sharing tentang pengalaman gua ketika masuk atau di Wisma Atlet. Tapi ingat, bukan sebagai atlet, melainkan sebagai pasien atau penyintas COVID-19. Untuk semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita, Cawan 98. Seperti video gue sebelumnya, gue saat ini merupakan salah satu penyintas COVID-19 dan kebetulan dirujuk ke Wisma Atlet. Bagi kalian yang juga merupakan penyintas COVID-19 dan kebetulan dirujuk ke Wisma Atlet, nah di sini gue mau sedikit berbagi kepada teman-teman tentang tips dan juga hal-hal yang perlu kalian siapkan. Karena menurut gue ini penting banget biar di awal kalian masuk ke Wisma Atlet, kalian gak ngerasa kaget. Dan tema gue pada hari ini gue mau ceritain tentang registrasi atau ketika kalian masuk ke Wisma Atlet pertama kali. Oke, menurut gue ada 3 hal penting yang perlu kalian siapkan ketika kalian akan masuk ke Wisma Atlet. Yang pertama, yang perlu kalian siapkan adalah kelengkapan administratif. Di mana di dalamnya termasuk KTP, bukti PCR yang dinyatakan positif, dan juga surat rujukan. Nah, biasanya ada beberapa penyintas ataupun pasien yang datang secara mandiri, ada juga yang datang melalui penjemputan ambulan atau bus sekolah yang memang khusus disiapkan untuk membawa kalian, kemudian dibawa ke Wisma Atlet sebagai bentuk rujukannya. Kemudian yang kedua adalah barang-barang atau kelengkapan pribadi kalian yang dapat mensupport kegiatan kalian di sana. Pastinya kelengkapan tersebut yang tidak memberatkan kalian, tapi yang justru mampu mensupport kalian agar kalian bisa lebih cepat sembuh, alias kalian bisa lebih fun, kalian lebih bisa senang dan juga membangkitkan mood kalian sehingga proses penyembuhan juga lebih cepat. Kalau gue waktu itu, gue bawa sepatu karena ternyata di sana gue nemuin banyak sekali olahraga sehingga gue bisa berolahraga dengan baik dan meningkatkan imunitas dan juga proses penyembuhan dengan cepat. Hal ketiga yang perlu kalian siapkan adalah kesabaran dan juga makanan. Karena berdasarkan proses pengalaman saya, untuk proses administratif itu bisa jadi berlangsung cukup lama apabila pasien cukup ramai. Pada waktu itu saya datang pukul 11:30 dan baru mendapatkan kamar sekitar pukul 5:30 atau menjelang maghrib. Bayangin bahwa itu kurang lebih hampir 6 jam dan saya tidak siap atau mempersiapkan makanan juga. Sehingga saya pada waktu siang itu dalam kondisi yang sedang drop, saya justru lupa untuk tidak makan. Dan menurut saya itu cukup bahaya. Jadi untuk kalian, perlu banget kalian siapkan kesabaran dan juga makanan pastinya. Karena untuk proses registrasi terkadang memang tidak sebentar atau justru bisa lama. Nah, jadi gua mau ceritain pengalaman gua pada waktu itu ketika dirujuk di Wisma Atlet, gue sudah dapat rujukan dan gua datang secara mandiri atau diantar oleh keluarga ke Wisma Atlet. Waktu itu kita bertiga. Nah, ketika kalian sampai di sana, proses registrasi awal yang perlu kalian lakukan adalah menunjukkan bukti administratif kepada tim administratif yang ada di sana, termasuk juga melakukan pendaftaran online. Nah, daftar online-nya di mana sih? Nanti ada di link di sini, tapi kalian isi ketika di sana. Lalu, setelah kalian melakukan registrasi online dan juga menunjukkan bukti-bukti tersebut, kalian hanya tinggal menunggu saja karena data kalian setelah registrasi online sudah masuk ke dalam sistem dan tinggal menunggu nama kalian dipanggil untuk menuju ke meja-meja yang telah disiapkan. Nah, di sana kebetulan ada 3 meja. Yang pertama adalah meja administratif atau registrasi awal, di mana kalian nanti di sana data yang sudah masuk ke dalam sistem kalian dipanggil, terus kemudian akan dicek dan kemudian nanti sebagai buktinya kalian akan diberikan gelang.
ya, gelang pasien. Kemudian setelah itu kalian harus menunggu lagi sampai kalian dipanggil di meja 2. Di meja 2 ini kalian akan dicek mulai dari kondisi kesehatan kalian dan juga apa yang kalian rasakan selama COVID-19 termasuk gejalanya. Nah, biasanya akan ditanya-tanya di situ. Termasuk juga mengukur saturasi oksigen kalian, tensi kalian, dan juga keluhan-keluhan selama kalian terkena COVID. Lalu, selanjutnya kalian harus kembali menunggu sampai kalian dipanggil di meja ketiga atau meja terakhir. Biasanya di sana kalian akan ditanyai terkait kondisi kesehatan kalian lebih lanjut oleh dokter, sekaligus memberikan kamar yang akan kalian tepati. Nah, pada waktu itu gua kebetulan di tower 5, di lantai 31 dan di kamar 7. Jadi, salah satu ruangan atau kamar paling atas karena total di tower 5 itu ada 32 lantai. Nah, setelah dari meja 3, kalian hanya tinggal menuju ke lantai yang telah ditentukan atau kamar yang telah ditentukan sebelumnya. Tapi sebelum itu kalian harus laporan terlebih dahulu kepada nurse yang ada di setiap lantai. Karena di setiap lantai biasanya akan ada nurse yang melakukan pemantauan kepada pasiennya. Kemudian kita nanti akan diarahkan ke kamar yang akan kita tepati. Dari proses registrasi yang telah gue lakukan, satu hal yang memang nggak pernah gue lupakan adalah gue di sana nggak dikasih tahu kalau misalkan proses registrasi akan memakan waktu cukup lama. Sehingga gue nggak mempersiapkan makanan dan juga mental gue. Padahal posisinya pada waktu itu gue lagi drop. Dan gue lupa untuk bawa makanan atau mempersiapkan makanan. Jadi untuk kalian intinya ketika kalian melakukan proses registrasi, jangan lupa untuk menyiapkan kesabaran dan juga makanan pastinya. Karena kalian di sana pasti akan lama kalau misalkan rame. Bisa jadi 6 jam, 8 jam atau justru 10 jam. Seperti teman saya, waktu itu dia datang sore dan baru mendapatkan kamar pukul 1 malam. Oke, itu tadi adalah cerita dan juga pengalaman gua ketika gua menjadi penyintas COVID-19 hingga akhirnya gua dirujuk ke Wisma Atlet dan diisolasi di Wisma Atlet. Nah, untuk teman-teman semua, semoga informasi ini dapat membantu agar teman-teman ketika kalian menjadi seorang penyintas COVID-19 dan kebetulan dirujuk ke Wisma Atlet, kalian sudah tahu apa yang perlu kalian siapkan dan kalian nggak kaget lagi. Semoga informasi ini membantu. Saya akhiri, saya Chandra Setiawan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa. Saya akhiri. See you. Bye.